Firman Tuhan untuk renungan hari ini, yang diambil dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai ayat 8. Dan tema renungan kita adalah pemimpin harus memancarkan kasih Kristus. Apa yang kita baca dari firman Tuhan hari ini? Untuk memahami firman Tuhan hari ini, sebaiknya kita pelajari kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Sementara Daud masih di Ziklag, setelah mengalahkan orang Amalek, Raja Saul dan tentara Israel sedang diserang oleh orang Filistin. Dalam pertempuran itu, Yonatan dan putra-putra Saul lainnya tewas dalam pertempuran. Sedangkan Saul sendiri bunuh diri karena tidak mau ditawan dan diolok-olok oleh orang Filistin. Mendengar bahwa Saul dan Yonatan telah meninggal, Daud berduka untuk mereka berdua. Daud tidak bersuka cita atas kematian Saul, tetapi menyatakan belasungkawa yang tulus untuk Saul. Karena bagi Daud, Saul tetaplah orang yang diurapi Tuhan. Dan dia berduka untuk Yonatan, sebagai teman yang dianggap Daud sebagai dirinya sendiri. Setelah kematian Saul, orang-orang Yehuda mengangkat Daud menjadi raja. Sedangkan untuk menggantikan Saul, panglima perangnya Saul, Abner, mengangkat Isboset, putra Saul yang masih hidup, menjadi raja. Tentara Isboset, yang dipimpin oleh panglima perangnya, Abner, menantang tentara Daud, yang dipimpin oleh panglima perangnya, Yoab. Tetapi tentara Daud jauh lebih kuat daripada tentara Isboset. Dalam peristiwa berikutnya, Isboset dibunuh oleh 2 orang kepala pasukannya sendiri, yang ingin mengambil hati Daud. Tapi, Daud membunuh 2 orang yang membunuh Isboset, karena Daud masih menghormati Saul dan anak-anaknya. Sejak itu, Daud bukan hanya menjadi raja di Yehuda, tapi juga menjadi raja atas seluruh Israel. Hal pertama yang dilakukan Daud adalah memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem dan mengkonsolidasikan seluruh kerajaannya dengan memerangi kerajaan-kerajaan di sekitarnya, dimulai dengan mengalahkan orang Filistin, Moab, Raja Zobah, Aram, dan Edom. Dengan kemenangan ini, beberapa raja telah menyatakan tunduk dan membayar upeti kepada Daud. Firman Tuhan hari ini menceritakan bahwa setelah Daud memenangkan berbagai pertempuran dan kembali ke Yerusalem, Daud memanggil Ziba, mantan hamba Saul, dan bertanya, "Apakah ada yang tersisa dari keluarga Saul? Karena aku akan menunjukkan cintaku padanya demi Jonatan." Ziba, yang tidak meragukan kebaikan Daud, menjawab, "Masih ada seorang putra Yonatan yang kakinya lumpuh. Namanya Mefiboset." Dan Daud meminta Ziba untuk mengundang Mefiboset ke istana. Ketika melihat Mefiboset datang dan menyembah dengan penuh ketakutan, Daud berkata kepada Mefiboset, "Jangan takut, karena aku pasti akan menunjukkan cintaku kepadamu. Oleh karena Yonatan, ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu semua ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan semeja denganku." Dalam hal ini Daud ingin menunjukkan kasih persaudaraannya kepada Yonatan, dengan mengembalikan semua harta benda Saul kepada Mefiboset, bahkan mengundang anak temannya ini, untuk setiap hari, makan semeja dengannya. Sebagai putranya Yonatan, ini berarti bahwa, menurut dinasti Saul sebelumnya, Mefiboset memiliki hak atas tahta raja. Dia adalah cucu tertua Raja Saul, sementara calon ahli waris lainnya telah meninggal. Dalam hal politik, Daud bisa saja melihat Mefiboset sebagai saingan atau ancaman. Buktinya, dalam 2 Samuel 16 ayat 5 sampai ayat 8 diceritakan bahwa Simei sebagai salah satu keluarga Saul dan sebagian orang di Israel merasa bahwa keluarga Saul lah yang harus terus memerintah bangsa ini dan bukan Daud. Mefiboset kemungkinan besar akan memanfaatkan dukungan ini dan mulai membangun pengikut untuk membangun kerajaan saingan.
Namun Daud yang hanya mengandalkan Tuhan, tidak pernah takut posisinya sebagai Raja Israel akan direbut oleh orang lain. Sepertinya, Daud juga punya prinsip seperti Ayub, Tuhan berhak memberi, Tuhan juga berhak mengambil. Apa pesan Tuhan melalui firman-Nya bagi kita? Tuhan ingin kita tidak egois, tetapi juga peduli pada orang lain. Tuhan ingin kita menjadi seperti Daud yang mengajukan pertanyaan, apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain? Kebaikan Tuhan kepada kita harus menjadi motivasi agar kita juga menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Tuhan ingin kita memancarkan kasih-Nya kepada dunia. Tuhan juga ingin kita menjadi seperti Daud yang menentang prinsip balas dendam dan melawan prinsip mempertahankan posisinya, menghadapi saingannya, dengan menanyakan apa yang bisa dia lakukan untuk keluarga musuhnya. Tuhan ingin kita menjadi seperti Daud, yang masih mencintai Yonatan, meskipun Yonatan telah meninggal, dengan memperlakukan keturunan Yonatan, sama seperti Daud memperlakukan Yonatan. Tindakan Daud tidak hanya didasarkan pada perasaan kasihnya, tetapi juga pada perjanjian yang telah dia buat dengan Yonatan. Dalam hal ini, Tuhan ingin kita menepati janji kita. Tindakan Daud ini sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus tentang perintah kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Janji Daud ini melambangkan janji Tuhan Yesus kepada para pengikutnya, yaitu kita semua akan makan dan minum semeja dengan Tuhan suatu saat nanti di surga. Baca Lukas 22 ayat 30. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Sebagai presbiter dan anggota gereja, kita berkewajiban untuk saling memperhatikan dan saling membantu dengan semua saudara seiman kita. Tindakan kasih kita harus dimotivasi oleh kebaikan Tuhan kepada kita. Kita harus memancarkan kasih Kristus dalam hidup kita dan dalam pelayanan kita sehari-hari. Sebagai presbiter dan pengurus komisi, maupun pelayanan kategorial, kita tidak hanya melayani jemaat dengan kasih, tetapi juga karena kita memegang teguh janji kita kepada Tuhan di hadapan jemaatnya dalam satu kebaktian hari Minggu. Doa hari ini. Tuhan Yesus yang sudah lebih dulu mengasihi kami, ajari kami untuk dapat memancarkan kasih-Mu ke dunia ini melalui hidup kami. Kuatkan kami, supaya kami mampu menepati janji untuk melayani pekerjaan-Mu dengan segenap hati kami. Dan biarlah janji-Mu yang akan memberi kami hak untuk makan dan minum di meja bersama Tuhan di kerajaan-Mu menjadi kenyataan. Damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, kiranya memerintah di hati kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.